Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nanotube Channel. Untuk yang baru bergabung, silakan klik subscribe, klik tanda lonceng, kemudian like dan komentar. Dan untuk yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti video-video saya sebelumnya. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan dari video part pertama tentang jurnal publikasi, kemudian part kedua tentang pembuatan template ya untuk pembuatan naskah, kemudian part 3 kali ini ya saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara submit ke OJS, Open Journal System. Langsung saja kita masuk ke web internet ya, kita ketik di kolom pencarian Sinta dan klik enter. Kemudian kita masuk ke web Sinta untuk yang pertama ya, Sinta Sessions Internal Feedback. Setelah masuk ke web Sinta, kemudian kita pilih source, kita klik jurnal. Pada part pertama ya, kita sudah memulai dari Sinta 5, part kedua sudah dengan Sinta 4. Kali ini part ketiga kita coba dengan Sinta 3. Masuk, kemudian kita ketik di kolom pencarian sesuai dengan jurusan kalian masing-masing ya. Dari video part pertama kita menggunakan ekonomi, kemudian enter. Nah, di Sinta 3 di urutan pertama ada Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Samudra. Urutan kedua ada JRMB, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam At-Tahiriyah. Kemudian di urutan ketiga ada Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian di urutan keempat ada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dari STIE AAS Surakarta. Kemudian di urutan kelima ada Jurnal SEPA, yaitu Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis dari Universitas 11 Maret. Kita pilih saja di urutan pertama ya, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis. Kita klik. Kemudian kita langsung saja menuju websitenya. Nah, setelah masuk website, kita langsung saja dalam pembuatan akun ya, klik register. Oh, kita ulangi lagi karena saya sudah membuat akun di jurnal ini. Saya coba login dulu. Kita klik dulu ya. Nah, pada pembuatan seperti pada pembuatan akun-akun umumnya, untuk pembuatan yang pertama ada give name ya, kita tulis nama saja seperti biasanya. Kemudian family name, nama sebutan. Affiliation, Anda berasal dari perguruan tinggi mana, silahkan ditulis ya. Kemudian untuk country, kita pilih saja negara asal kita, yaitu Indonesia. Nah, kemudian di kolom email kita ya tulis email masing-masing ya. Username kita bisa isi bebas.
Kemudian password, demi keamanan kita bisa menggunakan minimal satu huruf besar, kemudian 5 huruf kecil dan 2 angka. Itu tips dari saya. Kita isi. Kemudian untuk 3 kolom ini kita centang semua. Untuk kolom pertama artinya yang kita menyetujui, karena kita sudah setuju untuk pengumpulan dan penyimpanan data dengan pernyataan privasi. Untuk kolom yang kedua ya, centang kedua, berarti kita menyetujui bahwa kita siap menerima informasi, publikasi, dan pengumuman baru. Untuk kolom ketiga, kita menyetujui ya, ingin dihubungi dengan permintaan untuk melihat atau meninjau kiriman jurnal Anda ya. Kita register. Untuk reviewing interface gak usah ya, kosong saja, klik register. Udah masuk. Jadi ya, ini akun yang sudah saya buat. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama view submission, yang kedua ada make a new submission, yang ketiga ada edit new profile, yang keempat ada continue browsing. Nah, untuk Anda yang baru pertama kali mengunggah jurnal, kita bisa memilih yang pilihan kedua, make a new submission. Kalau awal-awal kalimatnya itu kata-katanya bukan seperti itu ya. Mungkin yang pertama itu make new submission. Nah, kita intinya pilih yang new submission saja. Kita klik ini make a new submission. Nah, udah masuk. Di sini kita ada 5 tahapan ya. Yang pertama ada start, kedua ada upload submission, ketiga ada enter metadata, keempat ada confirmation, kelima ada next step. Nah, untuk yang pertama kita mulai. Kita tenang saja karena ini isinya tentang privasi. Kemudian comment for the editor tidak usah diisi. Kemudian untuk ini corresponding contact, berarti yang menyetujui kontak information tentang information. Nah, yang kolom kedua berarti Anda menyetujui tentang penyimpanan dan pengumpulan data dengan pernyataan privasi. Kita senang semua saja. Kemudian save, continue, kita klik. Nah, untuk tahap upload submission ada 3 tahap juga. Yang pertama upload file, kita di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang artikel teks saja, kemudian upload file kita yang mau kita publikasikan. Siapkan artikel kalian ya, jurnal artikel kalian. Di sini saya pakai industri. Kemudian klik continue. Nah, ini jika ada salah penulisan terhadap judul bisa kalian edit. Jika sudah benar, kita klik continue. Nah, di tahap ketiga ada file edit, add another file. Berarti ini jika kalian ada tambahan file lain, silakan kalian masukkan. Kalau tidak ada, silakan klik on play. Masuk semua. Kita kemudian klik save and continue. Nah, untuk di sini penulisan judul ya, untuk awalan tidak usah. Kemudian judul kita tulis, kita copy paste saja pada artikel kita. Pastekan di sini. Kemudian untuk abstrak juga kita copy dia saja dari artikel kita. Pasarin di sini. Untuk kata kuncinya tidak perlu dimasukkan ke abstrak. Ini trik saja, trik dari saya saja, supaya untuk mudah mengingat.
Nah, soalnya di sini ada kolom kata kunci keyword, kita tulis saja yang pertama variabel artikel kalian ya. Atau tidak, kalian copy saja kemudian paste di sini. Selesai. Kemudian kita lanjutkan, klik save and continue. Nah, di tahap keempat ini ada suatu kalimat, your submission has been approved. You have interest before continue. When you are ready, click finish submission. Nah, yang artinya kalimat ini adalah kiriman telah diunggah dan siap dikirim. Anda dapat meninjau kembali sebelum melanjutkan ya. Intinya itu ya. Jika Anda sudah siap, silahkan klik finish submission. Oke, kita klik finish submission. Kita lagi, are you sure? Nah, kita klik oke saja. Nah, udah masuk ya berarti ya, udah masuk di tahap 5. Next step, kita sudah mendapatkan suatu kalimat, thank you for your interest. Nah, di sini yang artinya kita sudah diterima ya. Terima kasih atas minat Anda untuk menerbitkan, mempublikasikan jurnal Anda di Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis. Nah, udah selesai ya. Nah, di sini setelah tahap 5 kita dapat 3 pilihan ya. Yang pertama ada review the submission, yang kedua ada create a new submission, yang ketiga ada return to your dashboard. Nah, dan di sini kita bisa melihat kembali, mereview kembali jurnal kita yang barusan kita upload. Nah, yang kedua ini kita bisa membuat suatu pengajuan kembali ya. Kemudian yang ketiga ini kita bisa kembali ke dashboard. Nah, sudah selesai. Berarti tahap-tahap kita pada waktu upload submit kita selesai. Kita di sini bisa keluar. Nah, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke langsung saja ya. Oh ya, perlu kalian ingat di sini pada tahap submit jurnal sudah selesai. Kemudian yang perlu Anda ketahui, setelah proses ini selesai ya, maka proses review baru dimulai ya. Bisa dilakukan, bisa dikatakan, bisa dilakukan, yang bisa dilakukan oleh proses, menunggu proses. Kita bisa menunggu proses review yang sedang berjalan ya. Tahap pertama yaitu pada pengambilan keputusan dari editor ya, editor pengelola Jakarta yang sudah kita submit tadi ya. Setelah penulis mengunggah naskah, editor jurnal memberi keputusan awal apakah naskah kita layak dilanjutkan untuk direview atau ditolak. Untuk penolakan ya, pada tahap ini biasanya karena ketidaksesuaian naskah dengan ruang lingkup jurnal atau ketentuan penulisan ya. Jika ditolak ya, maka penulis dapat memperbaiki naskah atau juga bisa mengirim ke jurnal lain ya. Pada tahap ini, tahap pertama ini ya, tahap yang saya ucapkan tadi ini, kita bisa menunggu sekitar 2 minggu lah sampai 1 bulan. Jika jurnal yang kalian submit tadi tidak ada balasan dari pengelola, berarti itu kita anggap ditolak ya. Tapi jika naskah kita ya, jurnal kita diterima dan ada balasan dari editor, maka kita melanjutkan ke tahap kedua ya. Pada tahap kedua yaitu proses review dari reviewer ya. Jika pada tahap pertama tadi seorang editor memberi keputusan bahwa naskah layak dilanjutkan untuk diproses review, maka editor akan menyerahkan naskah kepada reviewer untuk dilakukan proses penilaian. Keputusan dari reviewer biasanya berupa naskah layak untuk diterbitkan. Berarti ini tidak perlu revisi-revisi karena sudah benar ya, sudah benar sesuai perintah pengelola ya.
mulai dari template, mulai dari judul-judul kalian menarik atau ya adalah yang udah bagus gitu ya. Tapi ada juga ya naskah kalian diterima ya, layak diterbitkan, namun perlu revisi ya. Mungkin ada sedikit-sedikit yang pada waktu penulisan jurnal ada yang sedikit tidak sesuai dengan template, maka perlu direvisi ya. Kemudian serta naskah tidak layak diterbitkan. Nah, naskah ini mungkin ya banyak kesalahan ya mungkin ya, atau juga kalian salah ruang lingkup, misal salah jurusan, misal kalian itu jurusannya tentang kesehatan ya, kalian masukkan di ekonomi, nah itu justru ya itu kan berarti itu sudah salah ya, itu langsung ditolak karena beda ruang lingkup dan jurusan ya. Keputusan dari reviewer kemudian disampaikan kepada editor dan kemudian akan diberikan kepada penulis ya. Jika ada revisi ya, maka penulis harus menyelesaikan revisi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya itu waktunya 1 minggu sampai 1 bulan. Jika sudah kalian review dan dapat balasan dari reviewer, maka selanjutnya kalian melanjutkan pada tahap 3 ya. Naskah kalian diterima, kemudian diserahkan ke bagian editing ya, layout. Pada proses ini, editor menyerahkan naskah layak Anda, layak terbit ya, kepada bagian layout. Naskah layak terbit berupa naskah yang tidak memerlukan revisi atau naskah yang telah direvisi oleh penulis. Bagian layout kemudian akan melakukan penataan naskah, termasuk pemberian DOI ya. DOI itu Digital Object Identifier ya. Itu sejenis kode unik untuk setiap artikel ilmiah yang sudah masuk. Setelah tahap ini selesai, maka artikel Anda siap diunggah di website jurnal tersebut ya. Misalnya di Jurnal Samudra tadi, berarti Anda siap-siap nih, jurnal Anda sudah masuk ya, maka dapat diakses oleh pengguna dan oleh orang lain. Teruskan penelitian pelatihan selanjutnya ya. Dari video ini sudah selesai ya, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti dari part pertama, part kedua, dan part ketiga. Sekian dari video yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan isi di komentar channel saya ya. Sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.